Berbicara mengenai budaya berpakaian, maka akan berbeda satu negara dengan negara yang lain. Jangankan negara, bahkan setiap daerah pun mempunyai budaya berpakaian yang berbeda-beda. Seperti halnya Indonesia dan Arab. Barangkali sudah sangat masyhur di Jazirah Arab mempunyai tradisi berpakaian menggunakan jubah atau gamis. Sedangkan Indonesia, khususnya di Jawa saja, maka masyhur dengan pakaian batik, belangkon, kemeja bagi pria, tapi kebaya, selendang bagi perempuan. Dalam agama Islam, maka tidak boleh lepas dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu seorang Nabi utusan Allah yang dilahirkan dan dibesarkan di Jazirah Arab. Beliau diutus sebagai suri tauladan bagi umatnya, tidak terkecuali dalam hal berpakaian saja. Lantas, bagaimana memaknai berpakaian yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang dilahirkan dan dibesarkan di Jazirah Arab? Apakah kita harus mengikutinya? Saya Umar Kustiadi, Duta Santri Nasional di Yogyakarta untuk walisongo.co. Mengenakan baju dapat kita bagi menjadi dua aspek. Yang pertama, sebagai media untuk menutup aurat. Kedua, memberikan nilai estetika atau keindahan. Dengan demikian mengenakan pakaian, seseorang akan terlihat indah, akan terlebih sempurna, tak terlepas dari model dan jenisnya. Kalau yang digunakan telah memberikan nilai kesopanan dan kerapihan, busana menjadi barang yang dibutuhkan. Bagi umat muslim, ukuran minimalnya adalah menutup batas aurat dan disempurnakan dengan nilai-nilai adab. Nilai adab itulah yang akan berbeda dalam setiap tempat dan waktu. Banyak versi riwayat yang menyebutkan kepribadian, akhlak, ciri fisik, sejarah kehidupan, bahkan aktivitas sehari-hari Nabi Muhammad. Tidak terkecuali bagaimana cara Nabi Muhammad berpakaian, baju apa yang disukai, motif, warna, hingga corak yang ada di baju pun dijelaskan dan terekam baik dalam beberapa hadis. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahaq As-Sulami At-Tirmizi, atau terkenal dengan sebutan Imam At-Tirmizi, dalam kitabnya yang sangat sudah masyhur sekali, yaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab yang berisi kumpulan hadis atau kesaksian para sahabat yang memuat tentang profil Nabi Muhammad. Salah satu pembahasan yang menarik dari kitab tersebut adalah cara berpakaian Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, bersedekahlah kalian, tanpa israf, berlebih-lebihan, dan juga tidak sombong. Maksud dari hadis tersebut ialah ketika kita menginginkan sesuatu lebih spesifik lagi dalam hal ini yaitu berpakaian, maka berpakaianlah dengan melihat kebutuhan dan kemampuan finansial. Hadis ke-53 ini dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah menjelaskan bahwa Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Muhammad, menceritakan gamis merupakan salah satu pakaian yang disukai oleh Nabi Muhammad. Model gamis dari Nabi Muhammad lebih mirip dengan kemeja. Pakaian memiliki dua lengan panjang serta terdapat kerah sebagai masuknya leher. Gamis bukan menjadi salah satu pilihan Nabi saja, artinya masih ada jenis lain yang juga dikenakan oleh Rasulullah. Berbicara mengenai pakaian gamis ini yang menjadi tradisi berpakaian ala orang Arab, ada cerita menarik yang diungkapkan oleh Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang dosen sekaligus antropolog budaya di King Fahd University, Saudi Arabia yang berasal dari Indonesia. Suatu ketika saat beliau mengajar di depan muridnya yang memakai jubah, beliau bertanya, apakah kalian yang memakai jubah itu dalam rangka meniru Nabi Muhammad atau mengikuti sunnah Rasul? Mereka tertawa dan serentak bilang tidak. Karena menurut mereka, pakaian jubah yang mereka kenakan itu busana Arab modern, bukan pakaian Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu. Memang benar sih. Kebayang nggak busana seperti apakah yang dikenakan Nabi Muhammad lebih dari 14 abad yang lalu? Setelah jenis pakaian, Nabi juga seringkali memilih beberapa warna baju yang dipakainya. Warna putih, hijau, dan merah menjadi beberapa pilihan warna yang disukai Nabi Muhammad. Ibnu Abbas menjadi salah satu saksi atas pilihan warna baju Nabi Muhammad. Seperti dalam riwayat,
Pakailah kalian pakaian yang berwarna putih, sebagaimana pakaiannya orang yang masih hidup, serta kain kafannya yang telah mati. Karena warna putih adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Pilihan warna putih yang dimaksudkan Nabi Muhammad menjadi simbol kebersihan kesucian diri sekaligus pepeling bagi umatnya, bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, yang sejatinya adalah akhirat. Sementara pakaian awal kita adalah kain kafan yang akan membungkus jasad kita. Beralih kepada kepribadian Nabi Muhammad yang berhubungan dengan busana, disebutkan dalam hadis ke-59 dari kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad gemar memberikan nama pada beberapa koleksi bajunya, mengkategorikan ke beberapa jenis dan modelnya. Kalau kita mencoba memvisualisasikan dari apa yang dilakukan Nabi tersebut, Nabi Muhammad adalah sosok yang rapi dan telaten terhadap barang-barang miliknya. Nabi juga mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa ketika hendak menggunakan pakaian, mulai dari kepala seperti udeng-udeng, rida, dalam lidah kita malah disebut sorban, baju badan dan bawahan seperti sarung. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi yaitu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Artinya, ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana engkau memberikan pakaian kepadaku, aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari apa yang diakibatkan dari memakai pakaian ini, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari apa yang diakibatkan dari memakai pakaian ini. Doa tersebut mengajarkan terkadang sesuatu yang baru akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal berpakaian saja bisa menjadikan fitnah atau kerusakan pada orang lain, seperti dengki, hasut, atau justru caci maki. Maka dari itu dengan adanya doa ini, Rasulullah mengajarkan ketika hendak menggunakan pakaian, penting kiranya untuk berdoa dengan harapan terhindar dari fitnah dan kerusakan. Tentunya juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Review sekilas tentang Nabi Muhammad dan ihwal pakaiannya dapat dijadikan sebagai referensi kita, terutama pada nilai etika Nabi dalam menggunakan baju, membuang sifat kesombongan diri dalam berpakaian, memperhatikan kepantasan berbusana, dan mengantarkan rasa syukur atas kecukupan rezeki dari pakaian yang dimiliki. Demikian pula dengan model yang digunakan. Bukan berarti kita harus sama persis seperti yang digunakan oleh Nabi. Sesekali memakai jubah tidak masalah, tapi kalau dengan berjubah kemudian sifat ujub mewabah dalam diri kita, boleh jadi bukan Nabi Muhammad yang kita tiru. Naudzubillah. Sebagai orang Indonesia, tentu budaya berpakaian, apalagi modelnya berbeda dengan Jazirah Arab, di Jawa mungkin seperti batik, blangkon, kemeja adat bagi para pria, tapi nyamping kebaya selendang bagi perempuan Jawa. Meskipun hari ini sudah sangat jarang terlihat di mata kita model baju adat seperti itu, sebab semakin banyaknya model pakaian dari luar. Wallahu a'lam.